Menurut saya pribadi, nomor satu, saya setuju dengan kalimat rezeki yang sudah ada yang mengatur. Namun saya kurang setuju dengan kalimat tidak perlu bekerja terlalu keras. Menurut saya pribadi, rezeki memang sudah ada yang mengatur, namun kita harus tetap senantiasa berdoa, berikhtiar, dan selalu berusaha untuk datang menjemput rezeki tersebut. Terima kasih. Saya setuju dengan kalimat rezeki sudah ada takarannya masing-masing, namun tidak setuju dengan tidak perlu bekerja terlalu keras. Memang betul, rezeki sudah ada yang mengatur. Allah memang telah menjamin setiap rezeki umatnya. Tapi bukan berarti kita harus diam saja menunggu rezeki itu datang dan menghampiri kita. Rezeki itu harus dijemput dengan cara berusaha dan bekerja. Ketika seseorang tidak bekerja, maka tidak dapat rezeki. Dan ketika bekerja keras, maka rezeki yang didapat sesuai yang ditakdirkan Allah. Maka dari itu, kita harus tetap ikhtiar dan berdoa agar rezeki menghampiri kita. Bagaimana kaitannya dengan qada dan qadar yang harusnya melahirkan semangat kerja? Menurut pendapat saya, qada dan qadar merupakan ketetapan dan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak tahu apakah takdir kita baik atau tidak. Maka dari itu, kita harus istiqomah dalam melakukan sesuatu kegiatan seperti semangat kerja. Untuk urusan takdir kita serahkan kepada Allah, yang penting kita sudah berusaha dengan semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan semangat kerja. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk seluruh umat manusia melalui para rasul yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an, berjalan tetap dan otomatis. Misalnya saja, malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api akan merasakan panas, menanam benih akan tumbuh, dan lain sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa siapapun orangnya tidak akan mampu mengetahui takdirnya. Jangankan peristiwa masa depan, nanti hari esok terjadi apa, tidak ada yang mampu mengetahuinya. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan akan memperoleh keberhasilan dan mendapatkan cita-cita sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan ke dunia. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, bukan berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya. Janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan. Dahulu pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Seorang pencuri tertangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Umar. "Mengapa engkau mencuri?" tanya Khalifah. Pencuri itu menjawab, "Memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan saya menjadi pencuri." Mendengar jawaban demikian, Khalifah Umar marah lalu berkata, "Pukul saja orang ini dengan cemeti, dan setelah itu potonglah tangannya." Lalu para sahabat lain bertanya, "Mengapa hukumannya diberatkan seperti itu?" Khalifah Umar pun menjawab, "Ya itulah yang setimpal untuk dia. Ia wajib dipotong tangannya
sebab mencuri dan wajib dipukul karena telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir-takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Jadi dapat disimpulkan yakni qada dan qadar merupakan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam berusaha kita harus memiliki semangat yang sungguh-sungguh. Untuk urusan hasil biarlah kita serahkan kepada Allah, karena yang terpenting kita telah mengusahakan yang terbaik. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak hambanya ketahui. Nomor 3. Mengapa ada orang yang sudah rajin bekerja tapi hasilnya sedikit, sedangkan ada yang bekerja biasa saja tapi menghasilkan banyak uang? Karena dengan rajin bekerja saja bukan patokan seseorang untuk menghasilkan banyak uang. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang mendapatkan hasil maksimal dalam bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki pada setiap orang dengan takaran yang berbeda-beda. Sebagai manusia, kita harus selalu mensyukuri sebanyak atau sesedikit pun rezeki yang diberikan Allah dalam bentuk apapun. Dengan begitu, rezeki yang kita peroleh akan terus merasa cukup. Bagian C. Mengapa ada orang yang bekerja sangat keras tetapi menghasilkan uang yang sedikit, sedangkan orang yang bekerja biasa-biasa saja menghasilkan uang yang sangat banyak? Tanggapan saya, karena semua rezeki orang tersebut sudah diatur. Dan apabila orang tersebut bekerja sangat keras tetapi menghasilkan uang yang sedikit, hal tersebut juga dikarenakan rezeki dan juga dapat dikarenakan oleh pengelolaan uang yang kurang baik dan gaya hidup yang boros, sehingga menghasilkan uang yang didapatkan hanya sedikit. Dan apabila orang tersebut bekerja biasa-biasa saja tapi menghasilkan uang yang banyak, itu dapat dikarenakan orang tersebut dapat mengelola uang tersebut dengan baik dan juga